Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Jumat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bisa menegakkan kewajiban setiap muslim yang mukallaf, yakni salat Jumat berjamaah. Ad-dinu nasihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umatnya agar mereka tahu bahwa ad-dinu nasihah. Agama merupakan sebuah nasihat, sehingga manusia ternasihati oleh agama. Manakala ada manusia enggan untuk menerima nasihat dari agama, ulama mengatakan dipertanyakan kemanusiaannya. Karena memang Allah ciptakan manusia untuk beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu bentuk ibadah dari sekian banyak ibadah yang ada dalam Islam, yakni kita memahami konsekuensi syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Mungkin lisan ringan mengatakan seperti itu, tapi terkadang prakteknya ini membuat kita bingung. Padahal kemuliaan dekat dengan kehidupan manakala Allah Jalla wa Ala berikan hidayah kepada setiap manusia. Bukankah ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada 4 konsekuensi yang perlu kita terapkan. Tidak hanya sekedar mengatakan bahwa kita pengikut Muhammad tanpa ada hujah dan bukti. Ulama mengatakan yang pertama, kalau kau mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah ini merupakan sosok manusia yang kita akui sebagai pembawa kemuliaan Islam di akhir zaman. Ulama mengatakan konsekuensi tersebut yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Adanya ketaatan dengan semua yang beliau perintahkan. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih. Menjauhkan semua yang beliau larang. Dan yang ketiga, tasdiqu fi ma akhbar. Percaya dengan semua yang beliau kabarkan. Dan yang keempat, la ya'budallaha illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. 4 konsekuensi ini akan membuat manusia merasakan betapa agama ini merupakan kemudahan. Karena memang Allah perintahkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya pada umatmu, andai kata mereka mengatasnamakan cinta kepadaku, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Sehingga seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kemudahan untuk kita mendalami agama. Di konsekuensi yang pertama dikatakan bahwa ta'atuhu fi ma'amar, mentaati semua perintah beliau.
Tasdiq ijtinabu bima nahaa alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Sehingga konsekuensi 1 2 ini mengingatkan kita kepada ayat bahwa wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Beliau tekankan sekali ayat ini. Perintah untuk i'tisam bihablillah, yakni mengikat diri dengan ukhuwah, tali-tali Allah. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpencar. Ketika banyak orang mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmah, sangat miskin ya akhi. Padahal hadis ini dhaif. Bahkan sebagian mengatakan la asla lahu, tidak ada asalnya. Ketika orang mengatakan bahwa perbedaan merupakan sebuah rahmat, ini menentang ayat yang mengatakan bahwa persatuan merupakan kemuliaan. Kalau perbedaan dikatakan rahmat, berarti persatuan dikatakan bencana. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Justru Allah sendiri menekankan bahwa Allah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Sehingga ketika manusia menganggap bahwa perbedaan merupakan rahmat, ini awal sebuah kehancuran. Karena tak berasal dari Rasulullah SAW. Pun beliau katakan dengan bahasa yang mudah, "Maya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Maya'ish minkum ba'di, yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsiran, akan melihat perbedaan yang banyak. Ini sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu shadiqul masduq. Betullah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau orang yang Allah betulkan, shadiqul masduq. Beliau katakan fasayara ikhtilafan katsiran. Kalimatnya bukan wasayara, fasayara. Ketika aku wafat nanti, maka cepat sekali kalian melihat perbedaan di antara kalian. Cuma tidak ada satupun dalil yang sahih Nabi mengatakan ikhtilaf itu rahmat. Tidak. Ayo kita berbuka diri, kita sedikit ilmiah, sehingga kita tahu nanti bahwa memang tidak seperti apa yang kita lihat di hadapan mata kita. Banyaknya orang yang membanggakan perbedaan. Alaikum bisunnati, karena beliau mengatakan alaikum bisunnati, kalian akan melihat perbedaan. Cuma beliau tidak tinggalkan manusia dalam perbedaan. Beliau mengatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian kembali ke sunnahku. O sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin, addu alaikum binawajiz. Atau sunnahnya para sahabatku, kata Rasulullah. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa sahabat tidak ada yang maksum, cuma ijma'nya maksum. Tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul Allah maksumkan. Sehingga sahabat pun tidak maksum, tetapi ijma'nya beliau maksum, insyaallah. Karena beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajiz, gigit hukum dengan gigi gerahammu, artinya pegang dengan erat. Karena pada akhirnya agama ini enggak disibukkan untuk orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita sibuk menjaga orang lain, diri dan keluarga kita enggak terjaga, rugi kita. Khawatirnya kabur maktan. In indallah an taqulu ma la taf'al. Masyaallah. Tegas Rasul mengatakan alaikum bisunnati, kembalilah ke sunnahku. Kenapa? Karena halawatul iman akan kalian rasa manakala kembali ke sunnahku. Lihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bahkan beliau pertontonkan sebuah bentuk kemuliaan dalam salat berjamaah. Beliau tegas mengatakan istawa'tadilu sawwu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Lurus, rapatkan shaf. Rapat dan lurusnya shaf ini merupakan kesempurnaan dalam salat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang merapatkan shafnya, Allah rapatkan ukhuwahnya.
Kadang-kadang kita menghayalkan persatuan dan kesatuan, sholat saja nggak berani rapat loh. Persatuan seperti apa yang kita hayalkan? Masya Allah. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang sholat berjamaah, orang yang bernegara. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa imam tergantung makmum. Kalau makmumnya pinter, yang diangkat orang pinter. Cuma yang diangkat orang pinter ini manusia, pasti berbuat salah. Islam ajarkan cara mengkritisi pemimpin. Kalau imam berbuat salah, katakan subhanallah. Kalau imam berbuat salah, laki-laki cukup mengatakan subhanallah. Buat perempuan berisyarat. Berisyarat. Karena suara perempuan aurat. Masya Allah. Islam tidak pernah ajarkan kalau pemimpinmu salah, berkoalisilah, berdemolah, tidak. Karena dalam riwayat Bukhari dikatakan, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Rawahu Bukhari. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Ini bukan hal yang main-main. Karena Islam menginginkan kemuliaan, ukhuwah yang baik. Ada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan dengan bahasa yang mudah bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa bedanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi sebelumnya. Kalau Nabi Rasul sebelumnya diutus berkaum. Kalau Nabi kita rahmatan lil alamin. Sehingga bagaimana kita bisa mengatakan bahwa agama ini bukan rahmat untuk alam ini? Aneh kalau terasa seandainya agama yang disampaikan enggak diterima di masyarakat. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Quran enggak berubah kalamnya. Sama mukadimahnya Al-Fatihah, ujungnya An-Nas, betul? Enggak perlu dirubah bahasanya. Sudah enggak berubah sampai kapanpun. Sehingga menterjemahkannya pun enggak bisa serampangan. Bisa dikatakan menistakan Quran, bukan tidak. Oh, berbahaya sekali. Islam sudah baku. Allah yang mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Allah yang bilang. Ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat di akhir firman Allah, yakni wahyu yang diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan bagimu agama ya Muhammad. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul islam ad-dina. Aku redha Islam sebagai agama. Ini sudah paten. Yang bilang agama sempurna ya Allah. Tolong jangan ditambah, jangan dikurang. Karena ketika orang menganggap ada perubahan dalam firman Allah, dikatakan penistaan. Sunnah pun sama. Imam Malik tegas mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Antum bisa buka kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dalam mukadimahnya ada bab ini. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap itu baik, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya, penistaan ke Rasul. Tidak main-main. Sehingga setiap manusia berhak untuk memahami kemuliaan tersebut. Tujuannya apa? Seperti ayat yang Allah firmankan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah ajak manusia untuk beribadah sama Allah. Tujuannya apa? Agar dia bertakwa. Alasannya apa? Allah ciptakan dia. Ibadah kalau betul yang diuntungkan manusia, bukan Allah. La'allakum tattaqun. Kalian jadi orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa dengan ibadah yang kalian lakukan, janji Allah, yaj'alahum makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, ternyata takwa itulah yang menjadi penyebab adanya solusi dalam hidup.
Oh ternyata ketakwaan itu datang dengan ibadah yang betul. Oh ternyata ibadah yang betul itu ketika betul seperti apa yang dijadikan rukun, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasakan kemuliaan agama. Masya Allah. Rasul tekankan sekali. Sahabat memahami dengan bahasa yang mudah. Lihat betapa mudahnya Islam masuk ke sebuah kalangan. Lihat bagaimana bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat surat langsung kepada pemimpin-pemimpin kafir. Yang saya enggak tahulah kalau sampai surat itu mungkin ditulisnya tahun 2016, enggak paham lah efeknya seperti apa. Atau bisa buka dalam Sahih Bukhari ketika Nabi mengatakan dalam mukadimah surat yang dia kirim kepada Heraklius. Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hiraql Azimi Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain, seterusnya. Kita tidak bahas makna dalam suratnya. Mukadimahnya kita lihat. Bagaimana beliau membuka hubungan dengan orang-orang kafir. Beliau enggak mengislamkan orang kafir, enggak mengatakan dia betul, tidak. Tegas lakum dinukum waliyadin. Cuma lihat mukadimahnya, beliau mengatakan min Muhammadin Abdullah wa Rasuli, biar semua tahu ini dari hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya. Ila Hiraql Azimir Rum, Nabi enggak merubah maknanya. Kepada Heraklius, pembesar bangsa Rom, Nabi katakan dia pembesar untuk bangsanya. Kalau sekarang mungkin bahasanya ila Hiraqla la'natullah alaik. Tapi kalau Nabi tidak, ila Hiraqla azimir Rom. Ketika orang mengatakan tidak boleh mengucap salam sama orang kafir, Nabi contohkan salamun ala man ittaba'al huda. Ini ucapan salam buat orang kafir, Nabi yang ajarin. Salamun ala man ittaba'al huda. Tidak perlu mengucapkan ritual-ritual yang mereka miliki. Perayaan-perayaan dengan ucapannya tidak perlu sudah. Tidak ada toleransi dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Beliau hanya mengatakan salamun ala man ittaba'al huda. Insyaallah. Keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah. Bahkan Nabi memberikan mukaddimah salam sama orang kafir. Ini ada segelintir manusia cuma gara-gara beda ustadz, beda pengajian, enggak ada ucapan salam. Innalillah. Sangat disayangkan sekali. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kau meyakini seseorang yang keluar dari masjid, kau tak mengenal dirinya, katakan dia seorang muslim, absus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Ini untuk menguatkan ukhuwah. Karena memang perintahnya wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Karena salam merupakan doa. Islam tekankan sekali seperti itu sehingga menimbulkan kemuliaan ukhuwah. Islam memuliakan ukhuwah dengan silaturahim. Man arada ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahim. Masya Allah. Ini bukti bahwa Islam menginginkan persatuan bukan perpecahan. Sehingga kalau Islam sudah haramkan sesuatu, maka semua penyebabnya adalah haram. Ketika Huzaifah ibn al-Yaman bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tara in adrakani dzalik ya Rasulullah?" Dalam sebuah hadis yang panjang tentang iftirakul ummah. Huzaifah ibn al-Yaman bertanya ke Rasulullah tentang fitnah di akhir zaman. Panjang Nabi jelaskan. Kemudian beliau mengatakan, Huzaifah bertanya kembali ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Kaifa tar in adrakani dzalik?" Bagaimana sikap kami kalau seandainya nanti kami melihat keburukan itu terjadi di zaman kami nanti? Apa kata Rasul? Fa'tazil tilkal firaqallaha walau anta'adu al asli sajaratin. Jangan suka gampang berkelompok dalam agama. Karena agama bukan kelompok. Agama ya Islam. Hadratus Syekh Hasim As'ari mendirikan Nahdlatul Ulama.
sebagai ormas untuk melawan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk melawan Belanda. Al-Hasan dengan Persisnya, Syekh Ahmad Surkati dengan Al-Irsyadnya, Syekh Ahmad Sahal, Darkasi, dan beberapa ulama lainnya. Demi Allah, saat itu mereka mendirikan ormas. Tapi mereka tidak mengatasnamakan agama dengan ormas. Sehingga ketika bergulirnya waktu, betapa banyak orang mengatasnamakan Islam itu NU, Islam itu Muhammadiyah, Islam itu Persis. Wallahi akhi fillah, inna ad-dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita kembali kepada kalam Allah. Allah yang mengatakan agama ya Islam. Bicara Anda mau berorganisasi di negeri yang demokrasi, ala kaifak ya akhi, terserah antum. Tapi jangan pernah organisasikan agama. Inna ad-dina indallahil Islam. Allah tantang, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sidang majlis salat Jumat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Di khutbah yang kedua ini khatib berwasiat buat diri khatib pribadi dan antum sekalian. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak mungkin datang ketakwaan dalam diri kita ini kecuali kita mengkritisi agama kita dengan benar. Sehingga ketika banyak orang beranggapan dia telah beragama, padahal agama yang dia lakukan cuma sekedar gugur kewajiban. Islam, agama yang menginginkan umat ini paham bahwa setiap ibadah yang dilakukan itu mentazkiyah diri si pelakunya. Syekh Salim bin Al-Hilali, salah seorang murid Syekh Albani, di majelis beliau mengatakan ketika ditanya oleh beberapa orang tentang apakah tazkiyatun nafs itu memiliki cara-cara khusus, pensucian jiwa itu memiliki cara-cara khusus, beliau mengatakan tidak. Kenapa? Karena setiap ibadah yang orang lakukan mentazkiyah dirinya. Ini indahnya Islam. Manakala kita kembali kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang keempat yang dikatakan bahwa la ya'budallaha illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa setiap ibadah berkait dengan ibadah ya salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam lah. Contohnya banyak yang lainnya. Kalau pelakunya betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan syahadat yang dibaca oleh seseorang yang berilmu tentang syahadat, beliau mengatakan fa innad dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Dalam Islam, orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan fa innad dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah, wa a'radahum, bahkan kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Orang Islam tidak boleh dighibah, apalagi dibunuh. Sehingga ketika ada orang yang menghalalkan darah orang lain dengan mengatasnamakan jihad, memperbolehkan bohong bunuh diri, menghujat, mencaci, memaki, wallahi haram. Jangankan orang Islam yang jelas keislamannya, bahkan seorang kafir yang terikat dengan aturan main sebuah negeri, muwahhid, apa kata Rasulullah? Man qatala muwahhidan lam yarih raihatal jannah. Orang yang membunuh orang kafir yang terikat dengan perjanjian pada sebuah tempat Islam, demi Allah tidak akan pernah mencium bau surga. Tegas Islam mengatakan, Salat yang kita lakukan tanha 'anil fakhsha wal munkar. Wallahi Allah yang mengatakan. Diwajibkan salat untuk orang beriman.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kewajiban yang telah tertulis. Kalau dia lakukan dengan cara yang betul, orang yang sholat tanha anil faksa wal munkar. Sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat solusi loh. Karena isti'anah, talabul ma'unah, meminta tolong, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Zakat yang dia keluarkan, yakni ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, menjadi penyebab akumulasi nilai. As-shadaqatu diul bala, menolak bala. Anfik unfik alik. Ma naqasat shadaqatu min ba'di. Enggak kurang hartamu karena sedekah. Dahsyat. Puasa yang kau lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lihat mentazkiyah manusianya. Terhapus dosanya yang telah lampau. Dengan sekian banyak kemuliaan orang yang puasa. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idza istunibatil kabair. Masya Allah. Lihat haji umrah yang dilakukan, umrah haji yang dilakukan. Laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Bukannya dia pulang umrah, pulang haji mati masuk surga, bukan. Dia memiliki karakter penghuni surga. Ibadah membentuk si pelakunya memiliki karakter penghuni surga. Dan ulama mengatakan, menyimpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 manusia yang dipastikan tidak mungkin terjilat oleh api neraka. Dan dia penghuni surga. Nabi mengatakan, qaribin hayyin sahlin. Qaribin, orang yang gampang bersosialisasi, orang yang gampang berinteraksi. Sehingga orang yang betul-betul baik agamanya mudah untuk bergaul, bukan menjadi orang yang nggak bisa bergaul. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma adahum. Rawahu Tirmidzi. Rasul tegaskan, orang beriman yang baik imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, dan dia bersabar ketika bergaul dengan yang kurang baik imannya, afdal, lebih mulia ketimbang orang beriman yang tidak mau bergaul. Subhanallah. Subhanallah. Hayyin, lembut perangainya. Tapi yang terjadi tidak. Salat yang dia lakukan enggak membuat ukhuwahnya baik dengan orang tuanya. Allahu Akbar, sama orang tua ribut. Allahu Akbar, sama mertua enggak akur. Allahu Akbar, bahkan tak kenal siapa tetangganya. Allahu Akbar, dia caci maki pemerintah. Allahu Akbar. Mana hayyin? Sahlin, orang yang mudah. Orang yang tahu bahwa dia bergaul dengan manusia, sehingga dia siapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Subhanallah. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa lika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma sahhil umurana ya Allah. Wa umura biladina Indonesia hadza ya Allah. Wa umura buldanil muslimin amah fi Suriah, fi Yaman, fi Palestin, fi Masr, fi Rahim wa fi makanika. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma ansur ummat Muhammad ya Allah. Allahumma ansur ummat Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna ya Allah, wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara, wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.